Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Sang Pemelihara kehidupan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami dengan berkat-Mu. Engkau pula yang telah mendampingi perjalanan bangsa Israel melintasi padang gurun selama 40 tahun. Kami percaya hamba-Mu Ibu Maria Magdalena Sri Lestari dalam pemeliharaan kasih-Mu. Perkenankanlah Engkau membersihkan segala dosa dan kekurangannya, sehingga jiwanya mendapat istirahat kekal. Kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Ratapan. Saudara-saudari, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak habis-habislah rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Sungguh besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menantikan pertolongan Tuhan dengan tenang. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Refren. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Refren. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan Tuhan. Pada suatu hari berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Allah Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan bebeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapat kelegaan bagi jiwamu. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, apakah yang di luar mendengarkan suara saya?
yang merdu ini? Oh, dengar ya. Baik, kalau mendengarkan, takutnya kalau di luar nanti nggak dengar gitu ya. Emang suaraku yang merdu dari hari ini. Itu soalnya. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, hari ini kita memperingati 40 hari Ibu Maria Magdalena Sri Lestari. Sekarang kalau saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, satu kata saja. Apa yang menggambarkan kelahiran dan kematian seorang manusia? Kita akan menemukan kata apa antara kelahiran dan apa yang kita temukan? Apa yang kita temukan antara kelahiran dan kematian? Satu kata saja. Hidup. Apa? Satu kata. Ayo ya, satu kata. Yes. Nah, kelahiran dan kematian. Satu Hidup. kata. Kehidupan. Hah? Hah? Apa? Ada? Hidup. Satu kata. Mungkin bagi ibu-ibu yang pernah mengalami anak-anaknya melahirkan, kemudian juga pernah mengalami mungkin orang tua atau saudara kita yang sudah meninggal. Satu kata, di saat kita melihat orang yang melahirkan dan meninggal itu apa? Iya, itu dia, menangis. Nah, ya kenapa kok menangis? Ya, kalau lahir kita melihat kelahiran. Alasan kenapa itu kelahiran itu adalah ringkasan dari kehidupan. Nah, kalau lahir itu yang menangis adalah yang datang, bayinya. Nah, orang nangis itu sebelah ini nangis, ya enggak? Ya, pasti biar menangis, karena kalau nggak menangis malahan tanda kutip nanti ada sesuatu. Nah, kalau orang yang meninggal pun itu juga menangis, tetapi menangisnya itu refleks, tidak dipaksa. Tetapi kalau bayi itu ada yang dipaksa, nih orang nangis ceblai, ceblai gitu ya, ceblai biar menangis. Itu terpaksa, tetapi kalau meninggal itu keluar dari hati karena sedih lalu menangis. Nah, inilah kelahiran ditandai dengan tangisan, kematian pun juga ditandai dengan menangis. Menangis karena kehadiran kelahiran, tetapi menangis juga karena ditinggalkan. Maka kalau kita menangis itu karena hadir, yang menangis itu yang datang. Tetapi kalau yang meninggal, yang menangis itu yang ditinggalkan, justru kebalikan. Yang ditinggalkan ini yang menangis. Padahal yang meninggal happy, bahagia. Oh, nah inilah perbedaan menangis dengan yang lahir dan mati. Menangis dan air mata adalah bahasa universal yang kita alami semua sebagai manusia tanpa kecuali. Kita semua pasti bisa menangis di saat kita mengalami kesedihan. Ini aku juga menangis, tapi menangisnya keringat. Bukan menangis karena air mata. Ya. Maka tangisan itu bisa bermakna ganda karena terjadi pada dua situasi, dua alam, yaitu kehidupan fana dan kehidupan bakal. Maka malam hari ini kita semua keluarga mengakhiri masa tangisan akan kepergian Ibu Maria Magdalena Sri Lestari. Kita yakin bahwa Kristus sebagai yang pertama bangkit dan masuk kemuliaan kekal membawa Ibu Maria Magdalena Sri Lestari itu dalam menikmati kemuliaan. Doa yang kita panjatkan hari ini dan sebelumnya ini adalah langkah awal untuk mendoakan mereka agar mereka nanti bisa mendapatkan kemuliaan bersama Bapa di surga. Maka tidak terasa 40 hari ini orang yang kita kenal, mungkin kayaknya baru kemarin loh saya mengunjunginya, baru kemarin saya ketemu, tahu-tahu kok ada kabar dia itu meninggal. Maka peristiwa meninggal itu memang kita tidak bisa ketahui. Dan ini kalau kita kaitkan dengan saat ini ya, mungkin mau masuk lebaran itu biasa ada istilah mudik, ya kan? Mudik. Begitu pula Bu Mamo ini juga saat ini sedang mudik. Udah dipanggil Tuhan mudik. Karena dia sudah merasakan, kamu sudah harus ikut aku. Ikut bersama aku
yaitu bersama Bapa di surga, karena kematian itu pasti. Maka kita yang masih hidup ini, kita tidak tahu kapan waktunya itu. Kita kapan dipanggil untuk mudik. Mudik kita itu kapan? Dan itu menjadi misteri Tuhan. Dan kita tidak tahu kapan kita itu akan dipanggil. Maka di saat kita melihat orang yang kita cintai itu meninggal, pasti di depan jenazahnya pasti terdiam dan merenung. Ya enggak Bapak Ibu? Nggih. Pasti di depan jenazahnya pasti akan diam dan merenung. Pasti dalam hatinya mengatakan, yuk kapan aku? Gitu ya, kapan aku? Pasti dia akan merasakan dalam dirinya itu pasti mengatakan, dalam kesunyian, dalam kebisuan, di dalam ketenangan melihat jenazah itu, maka di saat itulah kita melihat diri kita. Kapan kita saatnya untuk bisa dipanggil untuk mudik kepada Tuhan. Maka kalau kita melihat dari kitab Peratapan tadi, kita harus tahu, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadamu. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Maka silahkan kita selalu berharap kepada Tuhan seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Peratapan tadi. Karena semua kita pasti menerima undangan eksklusif dari Tuhan. Seperti kita kalau punya handphone, silahkan selalu di-on-kan. Jangan sampai baterainya lemot, karena sewaktu-waktu nada itu berdering, ternyata itu adalah panggilan Tuhan. Kalau lemot, bagaimana kita bisa mendengarkan sapaan Tuhan, panggilan Tuhan? Nah, ini bisa digambarkan bahwa kita diharapkan untuk siap sedia. Bagaimana siap sedia? Ya, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidup kita, melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Itu artinya kita sudah siap. Sehingga sewaktu-waktu telepon kita berdering, wah ini panggilan Tuhan, kita sudah siap. Pasti HP kita on, baterainya tidak lemot, dan selalu full. Maka Bapak Ibu dan Saudara, kita juga bisa melihat dari Injil Matius secara eksplisit menuntut manusia untuk hidup berkenan pada Tuhan. Hanya dengan itu manusia akan dibawa Yesus kepada Bapa. Hanya hidup yang berkenan kepada Tuhan memungkinkan Yesus yang mengenal Bapa akan memperkenalkan Bapa itu kepada setiap orang beriman. Dengan begitu, undangan Yesus untuk setiap orang adalah undangan tanda perkenanan manusia pada Tuhan. Semua telah diserahkan kepadaku, dan Bapakku tidak seorang pun mengenal Allah selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak. Dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya, kata-kata undangan Tuhan, marilah padaku semua yang letih, lesu, dan beban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan hidup yang berkenan pada Tuhan adalah hidup dalam kelemah lembutan, kerendah hatian, sebagaimana diteladankan Yesus. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Nah, inilah yang diinginkan Tuhan, hidup berkenan padaku, hidup yang penuh dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Maka kita juga bisa menggambarkan, kalau tadi itu kita sudah mudik, maka di dalam mudik itu juga ada jalurnya, ada 3 jalur, yaitu berkode S, berkode T, dan berkode N. S adalah surga, T adalah transit atau masa di api pencucian, N adalah neraka. Nah, dari ketiga kode ini ternyata beda-beda. Kalau yang kode S itu peminatnya banyak, ternyata peminatnya tidak selalu berjubah-jubah. Nah, kalau tetapi syaratnya itu tadi, sing berkenan padaku. Nah ini. Nah, kalau belum berarti dia masuk di transit, di api pencucian.